Halo semuanya, nama saya Ellen Besan dengan NRP 5026201130 dari kelas Manajemen dan Proses TIB dengan kelompok B5 Avatar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang proses COVID DSS atau Deliver Service and Support keempat, yaitu Manage Continuity. Di sini kita perlu menetapkan dan memelihara rencana untuk memungkinkan bisnis dan TI merespons insiden dan gangguan supaya operasi proses bisnis penting dan layanan TI yang diperlukan dapat berlanjut, serta dapat menjaga ketersediaan informasi pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Lanjutkan operasi bisnis penting dan pertahankan ketersediaan informasi pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan jika terjadi gangguan yang signifikan. Di proses pertama, DSS 41, define the business continuity policy, objectives, and scope. Tetapkan kebijakan dan ruang lingkup keberlangsungan bisnis yang selaras dengan tujuan perusahaan dan stakeholder. Proses kedua, DSS 42, maintain a continuity strategy. Evaluasi opsi manajemen keberlanjutan bisnis dan pilih strategi keberlanjutan yang hemat biaya dan layak yang akan memastikan pemulihan dan keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi bencana atau insiden atau gangguan besar lainnya. Proses ketiga, develop and implement a business continuity response. Di sini kita perlu mengembangkan rencana keberlanjutan bisnis atau Business Continuity Plan atau BCP berdasarkan strategi yang mendokumentasikan prosedur dan informasi dalam kesiapan untuk digunakan dalam suatu insiden yang memungkinkan perusahaan melanjutkan aktivitas kritisnya. Proses keempat, DSS 44, exercise, test, and review the BCP. Di sini lakukan uji pengaturan kesinambungan secara teratur untuk menjalankan rencana pemulihan terhadap hasil yang telah ditentukan dan untuk memungkinkan solusi inovatif dikembangkan dan membantu untuk memverifikasi dari waktu ke waktu bahwa rencana tersebut akan bekerja seperti yang diantisipasikan. Proses kelima, review, maintain, and improve the continuity plan. Lakukan tinjauan manajemen atas kemampuan kontinuitas secara berkala untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya yang berkelanjutan. Kelola perubahan rencana sesuai dengan proses pengendalian perubahan untuk memastikan bahwa rencana keberlanjutan tetap up to date dan terus mencerminkan kebutuhan bisnis yang sebenarnya. Proses ke-6, DSS 46, Conduct Continuity Plan Training. Berikan sesi pelatihan reguler kepada semua pihak internal dan eksternal yang terkait mengenai prosedur dan peran serta tanggung jawab mereka jika terjadi gangguan. Proses ke-7, Manage Backup Arrangements. Di sini kita perlu mempertahankan ketersediaan informasi bisnis yang penting. Pastikan bahwa sistem, aplikasi, data, dan dokumentasi yang dipelihara atau diproses oleh pihak ketiga dicadangkan secara memadai atau diamankan. Proses terakhir, yang ke-8, Conduct Post-Resumption Review. Lakukan penilaian kecukupan BCP setelah keberhasilan dimulainya kembali proses bisnis dan layanan setelah gangguan. Untuk memahami proses DSS 4 lebih lanjut, dapat melihat referensi framework DS 25999 tahun 2007, ISO AIC 20000, ISO IEC 27002 tahun 2011, dan ITIL versi 3 tahun 2011. Sekian dari saya tentang proses DSS 4. Semoga bermanfaat.